Proses record. Oke. Untuk mengenai tempat, sebenarnya tidak ada batasan sih, mau dilakukan di perusahaan apa dan berapa lamanya ya. Kalau di kita mungkin KP-nya itu sebulan. Tapi kalau untuk lokasi apa tempat KP, saran saya itu yang tidak bermasalah. Nah, contohnya kemarin ada yang di Cipta Unggul. Cipta Unggul itu sebetulnya dari setahun atau 2 tahun yang lalu itu pernah terdapat masalah di di Unisika itu sendiri, bukan hanya di teknik mesin, waktu itu di teknik industri juga. Jadi beberapa kali bimbingan sebelumnya, waktu itu masih sebelum di blacklist oleh Pak tim dosen dan terutama Pak Nanang, itu Cipta Unggul itu lebih bebas sih, maksudnya KP silahkan datang kapan saja, misalnya. Terus silahkan kalau ada perlu yang ditanyakan silahkan. Nah, tapi pas di sana pembimbing lapangannya jarang ada di tempat. Ternyata pas di lapangannya seperti itu, nah di belakangnya mereka melaporkan yang tidak-tidak ke mana ke pimpinan fakultas teknik bahwa wah ini mahasiswa Unsika nggak bener nih KP-nya, mereka jarang masuk, terus mereka progresnya nggak jelas, terus seperti itu. Padahal di lapangan sendiri mereka bilangnya bebas ya, silakan mau lihat silakan mau datang kapan aja gitu. Dan ternyata kualitas dari hasil laporan KP-nya itu berulang. Contoh misalnya bimbingan saya ada di situ ada berapa, terus di bimbingan yang lain berapa. Nah, ternyata isinya itu bahkan sama persis. Misalnya bimbingan saya dengan bimbingannya Pak Pak Victor. Bimbingannya Pak Victor itu idenya sama, bimbingannya, sorry, judulnya sama, tetapi judulnya persis sama, bimbingannya terpisah. Nah, pada saat itu dosen-dosen mungkin nggak tahu, tetapi pas saat masuk laporan ke Pananang, itu jadi temuan lagi. Oh, ini dosennya beda, judulnya persis. Bahkan isinya persis, paling dibedakan beberapa katanya. Dan itu tidak boleh, makanya dan tidak apa tidak logis juga bahwa dalam satu perusahaan dia menerima sampai banyak 20-an teknik mesin, belum teknik industri. Isinya sama, isinya sama persis. Yang bahkan yang di teknik industri pun dijadikan laporan di teknik mesin. Nah, itu beberapa kali kayak gitu. Ternyata itu yang jadi temuan. Makanya diputuskan jangan deh dicipta unggul lagi. Jadi lebih baik perusahaan lain banyak. Pengalaman saya saat saya kuliah bahwa KP itu saya anggap sebagai waktu pembuktian diri. Waktu pembuktian dirinya itu maksudnya pada saat kalian sudah lulus, itu suka ditanya, kalian pernah ada pengalaman bekerja atau tidak? Nah, ternyata KP itu boleh dianggap sebagai pengalaman kerja awal bagi mahasiswa. Makanya suka ditanya, KP-nya di mana? Ngerjain apa, tentang apa yang kamu apa kontribusi kontribusi apa yang kamu serahkan kepada perusahaan tempat kamu KP, bagaimana proses komunikasinya. Nah, di situ dia lebih menghargai kita sebagai fresh graduate, tapi KP-nya benar-benar dilaksanakan dengan baik. Jadi maksudnya ingin tahu kita proses komunikasi kita bagaimana. Nah, itu melalui KP. KP di sana gimana dengan apa pembimbing lapangan. Terus pada saat presentasi gimana? Hasil KP-nya bagus gak? Nah, dia kan suka nanya, oh, ini Pak, KP saya ini ngerjain ini. Nanti laporannya ini gitu. Jadi saran saya kalau memang ada waktu untuk eh, yang seperti itu KP, nah lebih baik dimanfaatkan karena itu menjadi nilai tambah di
kurikulum vitae atau didaftar riwayat hidup pas kalian mau bekerja ataupun mau beasiswa. Kalau untuk kalau untuk sebagai apa wira swasta sebetulnya sebetulnya sama saja karena KPI itu dianggap bagaimana kalian menjalankan atau memanage sumber daya ya baik itu manusia maupun sumber daya eh, resource dari produksinya. Jadi saya rasa semuanya sama ya mau untuk beasiswa mau untuk bekerja ataupun untuk apa untuk wira swasta. Terutama sekali bagi KPI itu bagi yang pertama, terutama ya, kalau yang lulusan SMK mungkin sudah terbiasa dari apa? Dari SMK dia pernah praktik kerja industri ya, prakerin. Nah, praktik kerja industri dengan di SMK di industri itu ngapain aja? Nah, itu sebenarnya sudah pernah itu udah jadi basis yang bagus. Cuman yang jadi permasalahan basis di SMK itu biasanya lebih ke pengerjaan. Contohnya suruh mengerjakan repair, terus ada barang EJ juga di repair, terus tolong angkut-angkut, kadang suka eh, kikir-kikir, misalnya, oh ini ada bari nih, coba digosok, misalnya ada pakai kikir, itu kayak seperti itu, lebih ke pengerjaan seperti rutinitas. Itu berbanding terbalik dengan yang lulusan SMA. Nah, saya termasuk salah satu yang lulusan SMA yang tidak tahu waktu itu di industri harus bagaimana. Nah, jadi KP eh, eh, lalu setelah lulus SMA pernah saya bekerja di industri ya di pabrik. Nah, dari situ mulai ada bayangan, oh ada orang KP kayak gini. Nah, terus pas pada saat yang di kuliah juga saya jadikan itu menjadi momen untuk pengembangan diri, pembuktian diri bahwa KP saya harus benar, berbeda dengan yang waktu di eh, sebelum-sebelumnya gitu. Saya tidak mendapatkan apa-apa. Nah, jadi perlu saya garis bawahi bahwa KP yang SMK dengan KP yang S1 itu sama sekali berbeda. Jadi S1 kalau tadi SMK itu hanya pekerjaan rutin, kalian jadi supporting gitu ya, jadi helper. Nah, untuk yang di S1 itu beda. S1 itu kalian lebih ke, saya pernah jelaskan ke beberapa orang kayak, itu sebagai problem solving. Problem solving dari permasalahan yang ada di industri atau di perusahaan tempat KP. Problem solvingnya seperti apa? Karena kita S1, kemampuan analitik kita lebih ditekankan. Mungkin di tempat KP ada yang bareng juga di kampus lain, tapi untuk jenjang D3. Nah, itu agak berbeda. D3 itu memang disiapkan dia untuk masih seperti pekerjaan teknis. Kalau maintenance, eh, bagian apa? Bagian perbaikannya atau perawatannya. Terus kalau misalnya bagian eh, gambar dia draftingnya atau sebagai drafter. Terus eh, kalau misalnya di kalau misalnya di gudang dia kan masih masih untuk pencatatan secara langsung ke lapangan. Nah, nanti kalau untuk yang S1 itu beda jadi lebih ke analitik problem solving. Jadi ada masalah apa, terus kalian coba telusuri mau mendapatkan data apa saja. Nah, lalu dari situ dapat disimpulkan, oh ini kayaknya solusinya seperti ini. Kalau solusi ini diterapkan, apa yang terjadi? Apakah kita productivity-nya meningkat atau cost yang dihasilkan gara-gara barang-barang NG itu menurun drastis atau bahkan misalnya efisiensi waktu kerja dari operator atau dari seluruh perusahaan jadi lebih baik.
Jadi harusnya efisiensinya sekitar 40% karena usulan perbaikan saya ternyata meningkat jadi 80 atau bahkan 90%. Atau misalnya waktu yang terbuang itu yang tadinya idle time-nya itu sampai 2 jam untuk penggantian part ini karena solusi yang saya berikan itu bisa menjadi perbaikan bahkan idle time-nya hanya 15 menit selama sehari. Itu juga cukup baik karena makin kecil idle time, otomatis biaya yang dikeluarkan tidak terbuang sia-sia. Kalau yang cost tadi bisa, misalnya ada perbaikan, oh ini banyak yang NG, banyak NG, kalau misalnya perbaikan itu seperti ini, jadi nanti pas pada saat proses tidak banyak barang NG. Nah, barang NG-nya itu dapat di tadi kalian analitik problem solving kenapa NG-nya banyak, mungkin kemungkinan bisa turun. Nah, nanti bisa dikalkulasi dalam sehari itu bisa penurunan berapa NG atau dalam sebulan berapa atau dalam setahun bahkan berapa. Nanti di dikalkulasi kalau misalnya sebulan atau setahun itu sampai eh, penurunan NG-nya berapa banyak dikalikan jumlah penjualan satu partnya berapa. Nah, itu ternyata setahun itu bisa menghemat ratusan juta. Nah, itu biasanya kalau di perusahaan ada yang namanya continuous improvement atau kaizen. Nah, ada bahkan dilombakan. Biasanya kalau untuk kaizen atau continuous improvement yang berhubungan dengan cost tadi, oh ternyata ini bisa menekan cost sekian ribu. Kalau sebulan sekian, kalau setahun sekian, bisa ratusan juta. Nah, itu biasanya poin untuk continuous improvement-nya lebih tinggi atau lebih dihargai oleh pimpinan di sana. Nah, nah itu ya, jadi saya tekankan bahwa untuk KP itu haruslah problem solving nyata. Walaupun pada saat kalian membuat solusi dalam analisisnya di laporan akhir, kemudian presentasi, entah itu mereka mau menerapkan atau tidak di lapangannya, itu urusan mereka. Yang penting kan niat baik kita sudah kita lakukan melalui laporan akhir. Baik itu misalnya mereka, oh ini bagus nih, tapi ternyata tidak diterapkan, silakan. Atau misalnya, oh bagus nih akan kita terapkan sebagian saja atau seluruhnya ya mangga, terserah itu. Karena kan kontrak kalian di KP sudah selesai. Itu agak berbeda juga mungkin di beberapa kasus yang bahkan diundang ya, bahkan diundang untuk hadir di perusahaan itu, misalnya sebagai tamu atau sebagai bahkan direkrut sebagai karyawan misalnya setelah lulus itu bisa saja terjadi karena idenya itu betul berguna ya. Biasanya pengalamannya seperti itu. Terus perlu yang diperhatikan bahwa eh, kalau yang masih ada yang bingung bahwa kerja praktik itu ngapain tadi ya. Jadi sebetulnya tadi problem solving, kita analisis problem solving, tetapi solusinya itu tidak perlu kita buat sendiri atau kita cari sendiri solusinya itu tidak perlu karena itu ranahnya langsung ke tugas akhir. Nah, kalau di KP kita boleh solusi solusi yang kita berikan itu adalah solusi yang sudah settle atau yang sudah ada di lapangan, sorry ya, yang ada di jurnal itu boleh. Karena sudah saya jelaskan juga ke beberapa orang yang sudah bimbingan bahwa di perusahaan, industri terutama, industri manufaktur misalnya, itu mereka lebih kalau ada masalah atau ada trouble, itu mereka biasanya mengerjakan solusinya itu hanya berdasarkan best practice atau pengalaman dari beberapa karyawan di sana. Contoh misalnya pada saat proses bubut kok eh, ini kasar terus, kok udah saya ubah-ubah, misalnya sama operator tuh udah saya ubah-ubah kedalamannya atau enggak feedingnya sedikit-sedikit, tapi kok masih kasar. Nah, biasanya mereka menggunakan best practice pengalaman dari operator senior. Oh, saya dulu gini nih kalau kasar. Itu ada atau enggak best practice dari perusahaan lain. Di perusahaan lain ternyata kalau
masalahnya seperti ini, ya solusinya kayak gini. Nah, itu kelemahan dari industri biasanya hanya mengandalkan pengalaman atau best practice yang sudah terjadi di antara mereka. Nah, tugas kalian itu jangan melakukan hal yang sama seperti mereka, maksudnya jangan melakukan seperti best practice. Nah, yang harus kalian lakukan adalah berdasarkan literasi ilmiah yang ada di jurnal. Jadi misalnya proses chamber bubutnya itu selalu kasar. Nah, coba kalian browsing tuh di beberapa artikel ilmiah yang di jurnal dengan mencari keyword yang sama. Contoh tadi, misalnya kekasaran permukaan, terus keywordnya chamfer, atau keyword berikutnya adalah bubut atau turning misalnya. Itu bisa kalian cari. Nah, cari di mereka itu solusi mana yang dianggap cocok. Oh, ternyata kalau ada permasalahan kayak gini, peneliti di dunia itu menyelesaikan masalah itu dengan cara seperti ini. Nah, saya sarankan untuk mencarinya di jurnal internasional ya, karena kalau di jurnal di Indonesia kan udah pasti itu best practice mereka, udah apa namanya, udah sering digunakan di Indonesia. Nah, yang belum itu malah di luar negeri yang belum tahu, yang mereka belum tahu maksudnya. Karena pengalaman saya juga ya, pada saat ada mahasiswa KP yang presentasi, terus materi isinya itu hanya normatif ya. Hanya normatif itu biasanya kurang menarik bagi atasan. Waktu saya di industri ya, kalau ada mahasiswa KP misalnya apa, tapi ternyata isinya itu contoh misalnya proses bubut mesin proses bubut mesin Takamas misalnya. Mesin Takamas X6 untuk produk misalnya tadi piston ring misalnya. Nah, itu kan normatif ya. Tidak ada analisisnya, tidak ada problem solving, dan bisa saja masalahnya itu hanya hanya solusi yang didapat dari lingkungan pabrik sekitar pabrik di mereka saja. Nah, harusnya judulnya itu diubah, misalnya lebih ke analisis, misalnya analisis kegagalan pada permukaan chamber, misalnya menggunakan misalnya metode apa. Nah, itu biasanya analisis dengan metode itu kita tidak saling cari solusi. Oh, kalau misalnya menggunakan metode ini harus bagaimana? Bukan, tapi kita hanya bisa saja tadi yang saya jelaskan, kita eh, adopsi ya istilahnya, atau kita implementasi dari peneliti luar, seluruh peneliti dunia itu yang melalui artikel di jurnal. Jadi kalau misalnya mereka pakai metode ini, nah mereka kan kadang-kadang suka masukin beberapa data, beberapa tahapan analisis. Nah, itu lakukan aja, kalian ikuti. Nah, kalian ikuti, terus kalian terapkan di permasalahan di pabrik atau di industri, terus kemudian pas pada saat presentasi itu bakal memberikan impression bagi bagi pelaku industri bahwa ternyata benar ya mahasiswa ini memberikan kontribusi ilmiah gitu. Karena kalau kontribusi praktis itu lebih jago mereka yang ada di lapangan, yang ada di industrinya. Nah, justru kelemahan bagi industri adalah tidak tahu mereka, oh ternyata ada ya di artikel ilmiah itu solusi seperti ini. Kenalkan ke mereka bahwa saya juga nyarinya di jurnal ini, Pak. Bapak kalau mau nyari silakan bisa. Gitu. Sebenarnya eh, beberapa permasalahan itu sudah diselesaikan oleh peneliti dunia, tapi kalau memang sampai saat ini bukan hanya di Indonesia, di luar negeri juga sama. Bahkan masih belum adanya link and match antara perguruan tinggi dengan industri. Jadi industri ada masalah, tidak tahu solusinya, perguruan tinggi justru mencari masalah, maksudnya mencari studi kasus. Ada yang dicari, bahkan menemukan studi kasus, terus sudah diterapkan, dan itu berhasil melalui uji coba dan lain-lain mereka. Nah, tapi industri malah belum tahu. Oh, ternyata ada yang seperti ini, ada penelitian atau yang sudah diteliti oleh peneliti dunia ini.
Jika kita mengenalkan kan, jadi istilahnya pada saat kalian presentasi akhir atau memberikan laporan, itu mereka menjadi sesuatu hal yang lebih gitu, poin tambah untuk kita bahwa kita itu betul-betul melakukan tadi problem solving berdasarkan literasi ilmiah dan bukan mengada-ngada ya, memang sudah terbukti di luar lapangan atau di luar sana. Jadi eh, ya gitu ya, pengalaman saya sih, jadi yang nontonnya atau yang pada saat presentasi itu mereka jadi impression, malah yang tadinya mau mau apa mau nguji, kalau misalnya yang tadi ya sifatnya normatif, yang judulnya itu hanya proses ini dan tidak ada solusi dan tidak ada permasalahan, itu sepertinya jadi nguji nanti. Tetapi kalau misalnya kalian lakukan tadi pendalaman analisis, itu malah mereka lebih banyak yang bertanya. Mereka banyak bertanya, oh bisa ya, ini carinya di jurnal mana? Oh ini metode ini di kita baru nih kitanya. Di kita misalnya metodenya masih metode metode A, B, C. Nah ini baru tahu nih ada metode D misalnya. Coba dijelaskan lagi lebih dalam tentang metode ini. Gitu. Emang urutannya kayak gimana? Gitu. Paling terus nanya-nanya, apa perbedaannya sih dengan metode yang di kita yang udah jadi? Nah kayak gitu. Jadi itu untuk pelaksanaan eh, pengerjaannya ya. Terus apa yang berikutnya, kalau misalnya tadi ya karena eh, lokasi lokasi kalian kerja praktik itu, saran saya itu yang tidak bermasalah, dan kalau bisa menjadi ajang pembuktian diri kalian untuk pencantuman itu di mana, di CV atau di daftar riwayat hidup. Memang agak sulit memang untuk mendapatkan perusahaan, tapi sambil sambil saya coba-coba cari, mungkin di kenalan-kenalan sekitar ada yang membutuhkan KP misalnya. Karena eh, tidak ada tidak ada cara lagi untuk mendapatkan tempat KP yang memberikan ilmu tadi ya. Oh ini ada permasalahan ini, nanti solusinya gini. Terus nanti kalau misalnya di industri itu kita misalnya basisnya plastik. Oh plastik itu prosesnya itu bukan hanya ini tapi ini. Terus nanti ada masalah seperti ini. Terus kadang-kadang ngobrol dengan operatornya, eh, masalah itu misalnya banyak nih kayak gini-gini, tapi ya kita kerjakan kayak gini pengerjaan. Nah, kita itu yang biasa main di artikel ilmiah itu untuk literasi ilmiah. Nah, kita dapat banyak masukan terkait dengan best practice yang ada di lapangan. Nah, misalnya eh, kemarin tuh oh ya, Ridhoi ini kan kemarin di perusahaan gelas. Nah, itu jadi pengalaman penting kalau misalnya setelah setelah lulus mau mencoba di perusahaan yang serupa atau perusahaan yang sama, itu pada saat proses melamarnya atau memberikan eh, pengalaman, memberikan lamaran kerja misalnya ke perusahaan, itu bisa dicantumkan bahwa pernah pengalaman dalam segi kerja praktik mengerjakan ini misalnya, di cabang ini misalnya. Kan mungkin cabangnya banyak. Nah, terus pada saat wawancara, nah itu bisa jadi menarik, malah mengeksplor yang dulu pernah dikerjakan. Jadi nilai tambah nanti untuk nanti setelah bekerja. Jadi ya menurut saya cukup seperti itu. Mungkin takut ada yang terlupa, silakan, mau ada yang bertanya-tanya silakan. Halo, cek apa sudah masih terdengar kan ya? Kasih Pak. Ya, silakan. Ada yang kurang jelas? Di sini ada berapa orang yang belum dapat perusahaan?
yang belum dapat lokasi KP ada berapa orang? Halo? Oh, ini tidur semua ini. Saya Pak belum dapat Pak. Saya belum dapat juga, Pak. Oke, itu bagus. Hidayat tuh Miko ya. Iya, Pak. Eh, Bentar, yang belum dapat sudah pernah ke mana saja? Saya waktu itu masukin proposal di Cikarang Listrindo, Semindo Gemilang itu nggak ada panggilan Pak. Mm-mm. Dua berarti ya, udah masukin dua. Oh iya sama Suzuki Pak waktu itu juga. Oke. Lokasi di mana? Udah bagus rumah. Saya di Tambun Pak. Oke. Terus kalau Miko pernah kemana aja? Ada, Pak, apa namanya? PT listrik kayak las gitu, Pak, di dekat rumah saya. Tapi saya lupa namanya. Belum ada panggilan juga sih, Pak. Di mana rumahnya, Miko? Di Tambun. Apa sih? Apa ini Cikarang Listrindo bukan ya? Enggak, Pak, dekat rumah saya ada PT salah juga. Saya Hmm, lupa namanya. oke. Saya agak bingung karena lokasinya Tambun ya. Kalau di Karawang mungkin bisa nih lokasi untuk tempat KP-nya. Kalau yang lain udah semua berarti cuma dua aja yang belum ya. Udah, Pak. Hmm. Kalau Reynaldi, Iya Pak, hadir. eh, itu ya, saran saya kalau misalnya di mana kamu teh PT eh, Cipta Unggul saya Jep, di Ciuta Unggul. Kamu rumahnya di mana sih? di Cikampek Pak di Pangula. Hmm. Kalau mau di Cikampek di itu aja lah. Kalau mau pindah ada alumni yang kerja di sana di kawasan Kujang. Oh iya, Nah, dulu itu yang di sana itu saya apa KP sama saya juga itu Maharita. Maharita dulu suruh saya di sana tuh ada alumni di sana. Saya pernah waktu itu saya telepon alumninya, oh siapa masukin satu katanya. Dia nerima, yaitu dia itu sebenarnya perusahaan chemical. Cuman iya, ya di perusahaan manapun sebenarnya untuk teknik mesin selalu saja ada itu kan mesin. Jadi bisa bisa ke sana gitu. iya. Cuman saya nggak tahu apakah sekarang masih menerima atau setelah Lebaran. Mm-mm. Nah, saran saya itu sih ya, kalau misalnya di Cikampek pindah ke perusahaan itu aja. Nanti saya coba telepon alumni mesin, alumni 2013 tuh soal salah. Iya Pak, minta tolong bimbingannya Pak. Nanti coba saya hubungi. Biasanya sih dia mau aja. Saya bilang, maksudnya tuh beberapa kali dibilang bahwa alumni terus memberikan kontribusi ke adik-adik tingkatnya. Nah, itu dulu dia sempat bantu. Terus kalau yang di Tambun, saya belum tahu nih. Tapi saya mau nanya juga, ada alumni yang di Hitachi ya. Iya. Nah, yang di Hitachi, tapi kayaknya Hitachi mah Egypt ya. Ada dua ya, sorry. Ada yang Hitachi yang di Egypt, sama ada yang di masuknya mana ya itu? Tambun juga ya Hitachi, yang di pinggir jalan arah Tambun ya. Cikarang Barat. Cikarang Barat ya itu ya. Iya. Ada yang di Cikarang Barat, ada yang di Egypt kan ya. Nah itu kalau di situ kayaknya nggak, kalau saya coba tanya lah ya, tapi nggak terlalu jauh kan ya. Kalau misalnya jadi alternatif untuk lokasi KP misalnya. Gimana? Yang di Tambun gimana?
Iya Pak, sebenarnya mah kalau saya mau KP di daerah mana juga nggak apa-apa. Soalnya waktu itu juga yang di Semindo Gemilang tuh saya ngajuin itu yang di Plan Banten, Ciwandan. Oh, kamu mau di Banten? Saya ada juga di sana tuh yang alumni. Saya cuman khawatir mereka mau nggak ya? Itu. Kalau saya sih nggak apa-apa Pak. Oke, saya coba tanya deh ya. Kalau ada bimbingan TA-nya sama saya, jadi eh, agak enak untuk minta tolongnya. Gitu. Oke ya, berarti tidak masalah. Terus satu lagi Miko gimana? Terima kasih Pak. Ya, Iya Pak, ulangi Pak. ente mah tidur nih jangan-jangan nih. Enggak Pak, bisa di WC tadi. Ye, masa lagi bimbingan di WC nih. Nih, Iya maksudnya gini, tadi, kalau lokasi untuk tempat KP, apakah ya, tidak masalah misalnya di luar tempat tinggal gitu maksudnya? ya nggak masalah juga sih Pak. Namanya juga kan kita lagi nyari tempat yang lebih dekat dari rumah aja dulu. Coba, tapi saya coba tanyakan ya yang tadi di yang di sekitar gitu di Cikarang atau Bekasi, kalau Ya, misalnya ada, tapi kalau tidak ada di luar Karawang dicoba aja ya. iya Pak, pasti dicoba. Nanti saya coba tanya, berarti di sini ada 3 ya. Ada Miko, ada Tubagus, ada Renaldi. Nah, nanti saya kabari di grup, saya hubungi dulu alumni-alumninya untuk tempat KP. Tapi kalau misalnya mereka perlu misalnya surat atau perlu proposal, coba kalian coba siapkan lah ya itu. Iya. Pak. Karena ini melalui kenalan alumni, jadi harusnya sudah pasti diterima harusnya sih ya. Tapi ya kita lihat aja nanti gitu. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Kendalanya apa? Yang bagi yang belum ya, hanya 3 aja berarti ya. Udah. Assalamualaikum Pak, Pak Dery. Salah. Ya, Farhan. Mau nanya Pak, kalau misalkan PKL-nya itu di dealer Honda boleh Pak? Dealer Ahas maksudnya. Iya dealer Ahas Pak. Eh boleh sih, cuman jarang sih. Maksudnya kalian di sana sebagai bagian apa dulu? Misalkan kita posisinya di bagian manajemennya gitu Pak, tentang masalah produksi. Nggak, iya makanya saya kan mau nanya ke Bapak, maksudnya kalau misalkan di dealer Honda itu kan lebih menjurusnya ke sebenarnya kan ke anak PKL. Cuman Mm-mm. kalau semisalkan ditaruhnya di marketingnya gitu, di mana di penganalisan data gitu Pak, bisa Pak? Kayak tentang tuningnya atau misalkan dia tune up-nya. eh se- Sebenarnya bisa, cuman kalau di Ahas itu saya nggak pernah lihat ada yang bagian data sih. Oh gitu Pak. Maksudnya tuh biasanya kalau di Ahas itu kalau nggak yang kerja gitu ya, ada yang Iya kerja Pak. langsung di repairnya atau di apa di servisnya. Hmm. Terus kalau enggak satu lagi kasir ya, atau enggak misalnya Iya. satu lagi bagian komponen, bagian part-partnya. Nah, makanya kalau misalnya kamu di sana boleh saja sih menurut saya, asal pertanyaannya eh, bakal diberikan kayak tadi nggak, misalnya kamu butuh karena judulnya adalah problem solving ya yang saya jelaskan di awal, mungkin tadi Farhan belum masuk ya. Belum Pak. Nah, jadi harusnya itu kan problem solving real dari tempat KP. Nah, makanya kalau untuk AHAS problem solvingnya itu kadang-kadang tidak berulang, maksudnya itu hanya satu dan terjadi misalnya pada motor itu saja. Tuh. Dan pada saat dibuat solusinya motornya juga sudah ganti gitu maksudnya. Nah, makanya khawatirnya kalau udah di sana malah jadi kebingungan sendiri. Oh, kok saya susah ya gini 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 gitu sih. Kalau saran saya. Karena banyaknya memang anak-anak PKL yang SMK karena mereka langsung ikut bantu ya helper untuk yang servis misalnya.
Itu sih asal menurut saya sih asal untuk problem solving berdasarkan literasi ilmiahnya dapat dilakukan, mangga. Tapi kalau misalnya agak sulit, oh belum masuk aja udah kebayang, oh ini kayaknya sulit nih. Lebih baik jangan dulu karena kasihan kan udah jalan tapi kok saya bingung nih untuk laporan apa yang harus saya laporkan. Karena saya jelaskan tadi di Farhan, nanti coba Ya lihat Pak. aja nanti rekamannya, rekaman dari Siap, Pak. bimbingan ini, bahwa kalau misalnya KP itu jangan normatif atau maksudnya itu jangan sifatnya kayak tadi ya, misalnya proses bubut mesin ini di PT ini, nah itu kan normatif ya, isinya itu bukan isi KP tapi isinya itu adalah isi tugas, kayak isi tugas kayak misalnya proses bubut mah nggak usah KP, di internet ada, di mana di buku pelajaran atau buku kuliah ada proses produksi. Jadi tidak perlu KP. Justru karena KP itu adalah kita menerapkan apa yang kita pelajari itu di industri untuk untuk penyelesaian masalah atau problem solving itu. Jadi kalau misalnya sifatnya normatif, oh proses pembubutannya seperti ini, alurnya gini, foto-fotonya gini, nah, itu harap dihindari, itu tidak boleh. Gitu sih menurut saya, Farhan ya. Nanti coba Ya Pak. Makasih Pak. ya, disaksikan lagi aja ininya rekamannya. Iya siap Pak. Terima kasih banyak Pak. Berarti kalau Farhan sekarang udah di PT mana? Belum ya? Saya belum Pak. Cuman maksudnya kalau emang misalkan saya kan tadinya pengen di PT-nya di daerah Bekasi Pak. Cuman di Karawang saya ditawarin Pak. Karena kan kemarin saya megang free service di engine tune up Pak. Saya ditawarin kalau misalkan mau saya masukin di Honda, di Ahas. Cuman kan saya butuh bimbingan Bapak dulu baiknya seperti apa Pak. Oke. Paling nanti kalau nggak di situ tadi aja ya, kita coba cari bareng untuk lokasi KP-nya. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke, ada yang lain silakan. Oke, itu yang sudah, yang belum. Nah, yang sudah dapat, coba ada yang mau ditanyain nggak? Misalnya ada masalah atau misalnya mentok dan lain-lain. Soalnya udah lama kan saya juga tidak bimbingan. Oh iya, yang sudah dapat perusahaan mau bimbingan KP langsung japri ke saya ya kalau mau bimbingan, maksudnya kadang saya lupa kalian itu sayanya lupa, terus kaliannya menunggu di grup gitu kan, di grup, oh ini bimbingan selanjutnya kapan. Nah, padahal di dua sisinya sama-sama nunggu, saya nunggu ada yang bimbingan, ada yang mengajukan bimbingan, tapi kalian juga menunggu. Nah, saya rasa kalau yang sudah ada progres, silahkan ajukan saja Pak bimbingan jam berapa gitu, boleh secara personal ataupun di grup mangga. Jadi maksudnya inisiatif untuk progres kerja praktiknya ada gitu ya, karena kan saya kan tidak tahu kalau misalnya saya ajak oke bimbingan sekarang tapi belum ada siap semua. Beberapa kali saya KP bimbingan KP gitu, jadi saya adakan bimbingan ternyata tidak ada yang mau bimbingan gitu, jadi saya agak pusing gitu. Jadi lebih baik kalian ada misalnya nih dalam satu grup, misalnya Feby ada tiga orang hanya mau bimbingan, nah setidaknya kan ada yang bimbingan 3 ya, silakan tanya di grup atau japri. Terus kalau misalnya orang di luar 3 orang itu mau ikut bimbingan juga mangga, baik itu ikut bimbingan tuh mau lihat saja nonton atau misalnya mau ikut bimbingan progres juga boleh, silakan. Atau ada yang mau ditanyakan di saat bimbingan itu boleh mangga. Jadi itu ya, jadi mohon keaktifannya. Terus mungkin penyesuaian waktunya aja harus siap, misalnya oh saya bisanya jam sekian karena ini ada acara yang lain, itu kita sepakati saja waktunya bersama-sama. Jadi tidak bisa dipaksakan, oh Pak saya maunya jam 1, nah itu nggak bisa, saya jam 1 misalnya ada rapat, nah itu cari solusinya bersama lah
Saya free-nya sekian, kalian free-nya sekian, ada yang ketemu, waktu cocok ketemu ya itu bimbingannya. Mungkin gitu. Oke, ada yang lain yang mau disampaikan yang sudah KP, yang sudah jalan? Pak, kalau mau tanya judul boleh nggak Pak? Boleh, silakan. Kan kemarin kan yang terakhir bimbingan sama Bapak itu kan judulnya kan tentang pisau ya Pak. Nah, terus ternyata tuh ada masalah lagi selain pisau Pak. Jadi material bekas-bekas yang dipakai buat mesin itu kan ada plat-plat itu ya Pak. Nah, plat-plat itu tuh numpuk gitu Pak. Jadi banyak banget gitu, jadi limbah. Nah, itu tuh jadi banyak banget. Tadinya pengen ngambil masalah itu. Cuman kata yang pembimbingnya kalau itu lebih ke industri. Jadinya kan pengen difokusin ke yang pisau ya Pak. Nah, tapi kalau yang pisaunya itu, kalau saya nggak bisa sambil motong, nggak bisa sambil mengasah Pak. Soalnya beda. Kalau pemotongan itu kan tidak bisa. Jadi yang sambil motong sambil mengasah itu tidak bisa diterapkan di mesin pencacah pupuk organik itu. Nah, terus kalau saya pengennya Pak, yang di pisaunya itu dimodifikasinya jadi ada 2 pisau Pak, ada pisau tetap sama pisau putar. Soalnya di PT itu belum ada. Terus kan saya udah nanya sama pembimbing lapangan saya Pak, katanya nggak apa-apa kalau mau dimodifikasi kayak gitu. Itu gimana Pak? Jadi sebenarnya balik lagi Febi ke permasalahannya aja. Kenapa dari aspek yang pisaunya, masalahnya di pisau, balik lagi. Kalau misalnya masalahnya itu pisaunya, pencacahnya itu misalnya tidak homogen hasil pemotongannya, sehingga harus dimodifikasi. Nah, balik lagi pada saat dilakukan modifikasi, balik lagi ke literasi ilmiah. Apakah di literasi ilmiah itu ada hal yang serupa atau tidak? Kalau misalnya sudah, bagus bahwa jika diterapkan akan ada ada perbaikan apa gitu. Nah, jadi kalau misalnya dimodifikasi seperti itu, kalau misalnya solusinya dipikirkan sendiri, nah nanti khawatirnya nanti mentok di isinya. Nanti saya setelah modifikasi isinya apa lagi ya di bab 4 misalnya. Nah itu kan jadi bingung sendiri ya. Nah, makanya saya jelaskan kalau misalnya mau menentukan solusi dan permasalahannya itu cocok nggak dengan solusinya, nah balik lagi ke literasi ilmiah gitu. Karena KP ini sifatnya agak berbeda dengan TA. Kalau TA mungkin kita bisa melakukan analisis sendiri ya. Contohnya saya ada pisau fix tetap sama pisau dinamisnya yang putarnya. Nah, karena KP ini cuman kita implementasi dari yang sudah ada, langsung pakai analisisnya, hitung-hitungannya kita bisa ikutin ya implementasi atau adopsi. Tapi kalau TA kan tidak, TA itu harus nyari yang beda. Kalau yang di lain itu, oh ini modifikasinya kayak gini, saya modifikasinya harus bentuk yang lain. Nah, tapi analisisnya gimana? Simulasinya itu saya buat lagi simulasi yang baru, saya bikin simulasi sendiri. Nah itu ke TA karena harus mencari gap analisis atau celah penelitian yang belum dilakukan oleh orang lain atau peneliti lain. Nah, kalau KP ini adalah implementasi dari penelitian orang lain kita terapkan di solusi KP ini. Gitu. Jadi sebenarnya balik lagi, kalau misalnya tadi apakah saya boleh yang modifikasi pisaunya jadi 2? Nah, balik lagi dari 2 itu apakah sudah dikerjakan oleh orang lain bisa kita implementasikan? Kalau belum, mangga kalau mau lanjut. Tapi kan nanti perlu analisis tersendiri. Kan kasihan nanti kalau analisis sendiri, nanti malah bingung sendiri saya harus ngerjain apa lagi. Karena nanti gap dengan TA-nya jadi abu-abu. Jadi ini kok mirip jadi ngerjain TH ya saya kan ngerjain KP kok isinya kayak ngerjain TH. Saya harus analisis ini, harus bikin desain pisaunya kayak gini, bahkan harus ngebikin mesinnya, gambar mesinnya secara keseluruhan. Nah, itu kan jadi masalah. Awalnya nyari masalah jadi kamu dapat masalah, itu khawatirnya gitu. Terus kalau misalnya
Yang limbah pelat tadi, menurut saya tidak ada batasan untuk apa kita itu teknik industri atau teknik mesin. Menurut saya sih tidak ada batasan dengan kriteria bahwa itu adalah implementasi dari salah satu mata kuliah kita. Kalau misalnya tadi tentang proses produksi, itu ada mata kuliah kita proses produksi. Terus kalau misalnya kita tadi mau redesign dari mesin, kita ada mata kuliahnya. Terus kalau misalnya untuk pelat yang menumpuk tadi jadi limbah, mau kamu apain dulu? Apakah kamu recycle ataukah pada saat pembuatannya kita optimasi? Kita optimasi sehingga pelat yang dipotong atau pelat yang digunakan itu tidak terlalu banyak. Jadi pas. Itu kan bisa dari awal. Maksudnya bukan bukan pelat akhirnya yang kita kerjakan, tapi perencanaan di awal pada saat pembuatan mesin itu juga bisa. Sehingga yang material yang digunakan itu tepat jumlah dan tepat waktu. Jadi tidak terbuang sia-sia. Itu juga bisa karena apa dari itu juga implementasi mata kuliah kita. Kita kan harusnya ada di perancangan juga ada, di pemilihan bahan juga ada, terus di material teknik juga ada. Terus misalnya dari metrologi untuk hasil pemotongannya jangan terlalu banyak sehingga perlu diatur nih dimensi dan toleransinya juga bisa. Menurut saya sih tidak ada batasan itu teknik industri atau teknik mesin. Bahkan perlu digarisbawahi oleh kalian bahwa keilmuan teknik mesin itu lebih tua dibandingkan teknik industri. Jadi teknik industri itu adalah cabang ilmu dari teknik mesin. Jadi kalau misalnya kok teknik industri mirip-mirip teknik mesin, ya jelas karena dia cabang dari teknik mesin. Oh Pak, mereka ada manufakturnya juga, ada produksinya. Kita ada produksi, beda. Mereka produksinya itu lebih ke eh, lebih ke mengurus SDM atau mengurus ke operatornya. Terus ada mereka produksinya itu KPI. KPI itu key performance indicator untuk mengetahui bahwa efektivitas pekerjanya sudah seberapa baik, tingkat kelelahan dari pekerja itu mereka eksplornya yang tidak kita eksplor, tapi itu bagian dari kita sebenarnya. Kita mau meneliti tentang itu boleh, itu kan cabang kita gitu. Cuman memang ada yang beberapa yang tidak kita dalami, contohnya kayak di kita hanya ekonomi teknik, tapi mereka lebih pendalamannya ke manajemen industrinya. Nah, itu tidak kita bahas karena di mata kuliah kita juga tidak masuk kan ke silabusnya. Saya rasa seperti itu ya. Jadi tidak ada batasan sih. Kalau teknik industri bahkan itu bagian dari kita harusnya. Teman teknik industri itu lebih ke irisan antara teknik mesin dan ekonomi sebenarnya. Jadi irisan mereka itu gitu. Dan kalau misalnya kalau kita ada hubungannya dengan industri ya nggak masalah. Tapi kalau ada irisannya dengan ekonominya, nah itu bukan bagian kita. Gitu aja sih, Febi. Jadi kalau ragu, cari ini di peneliti sudah ada belum? Sudah akan diimplementasikan atau belum? Kalau misalnya udah ada yang dikerjakan oleh orang lain, berarti cari jurnal atau artikel yang cocok, kita implementasi. Mungkin gitu. Iya Pak, kemarin kan sudah cari jurnal. Nah, ini ada Pak yang dia pakai modifikasi pisau putar sama pisau tetap. Tapi bedanya dia itu mesin pencacah sampah Pak. Kalau saya kan mesin pencacah pupuk organik. Tapi sudah ada yang menerapkan permasalahan itu Pak. Ya, sebenarnya pupuk itu kan dari sampah juga ya. Sebetulnya. Iya. Pupuk itu sampah, cuman bedanya kalau mesin pencacah sampah itu kan larinya itu ke sampah itu supaya mudah, misalnya tadi yang mudah untuk didekomposisi, untuk dijadikan pupuk. Atau ada juga dicacah itu untuk biar lebih mudah untuk didaur ulang. Kalau yang pupuk mah kan dia dibusukkan kan. Kalau didaur ulang itu kan kayak untuk mencacah botol plastik. Nah, itu kan jadi lebih kecil. Itu kan bisa didaur ulang dia menjadi
biji plastik lagi jadi granul, terus kemudian dicetak lagi menjadi produk lagi. Itu. Terus kalau misalnya bentuknya eh, sayuran atau misalnya sisa-sisa makanan kemudian dicacah, ya itu baik lagi dia pasti untuk jadi pupuk kan, dibusukkan. Jadi sebenarnya sifatnya sama saja. Kalau misalnya lihat dari desain requirement dari kedua alat itu sebenarnya tujuannya sama. Cuman ya beda lagi. Kalau tujuannya pencacah sampahnya itu hanya untuk bukan untuk proses berikutnya, tapi hanya untuk ya dicacah saja tanpa ada tujuan, itu beda lagi. Mungkin aja dicacahnya nggak harus halus, tapi kasar juga boleh. Nggak, terus boleh dicacah tidak, ukurannya tidak sama, asal dicacah saja, itu bisa juga. Jadi menurut saya tidak masalah sih. Asal tadi ya desain requirement-nya jelas bahwa dia itu untuk apa. Sama seperti kita ngedesain atau ngedrafting gambar, gambar ini untuk apa? Apa untuk hanya tugas saja atau untuk dibuat di bagian produksi? Kalau dibuat di bagian produksi, kita harus perjelas mana yang akan diproses. Misalnya akan diproses bubut, kasih keterangan. Terus kalau misalnya mau diterapkan di assemblingnya, kasih batas toleransi. Nah itu kan tergantung tujuannya. Tapi kalau misalnya untuk tugas saja, ya normatif saja. Kalau misalnya gambar, misalnya ada proyeksi, yang termasuk kaidah-kaidah gambar masuk ya masukin. Jadi tergantung dari tujuannya aja, Feb ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Hmm. Berarti paling nanti saya pakai yang itu aja ya Pak. Soalnya kan di jurnalnya juga kan udah ada Pak. Mm-mm. Oke, boleh sih. Cuman perlu eh, jadikan pembanding aja ya. Maksudnya dicari artikelnya jangan satu, tapi misalnya dua atau tiga, sehingga benar bahwa eh, solusi yang diterapkan ini itu bukan oleh satu orang saja, tapi sebenarnya sudah ada beberapa, makin berapa berapa itu, tapi jangan terlalu secara umum ya. Maksudnya teh hampir semuanya menggunakan ini dan caranya sama semua. Nah, itu kan terlalu umum, bahkan jangan-jangan itu sudah jadi best practice-nya di industri kalau terlalu umum. Nyari keywordnya, oh ternyata nyari keyword udah 10 nih yang tampil isinya sama. Nah, itu kan terlalu banyak, bahkan dianggapnya mungkin di industri sudah best practice ya, bukan satu hal yang baru lagi. Gitu. Ya, terus saran saya tadi kalau bisa cari artikelnya yang di eh, internasional ya. Kalau misalnya nemu, kalau nggak nemu ya sudah cari yang di Indonesia, tapi yang masih belum jadi best practice. Kalau sudah banyak yang diterapkan, malah tadi tidak menarik lagi bagi industri. Itu. Kenapa saya menyarankan yang luar negeri? Pertama, latihan kalian buat nulis TA. Tuh. Karena kan harus nyari kebaruan. Terus yang kedua adalah rata-rata tadi yang sudah jelaskan. Kalau di Indonesia, kalau pakai penelitian orang Indonesia biasanya sudah diterapkan di Indonesia. Nah, kalau yang di dunia biasanya mereka belum. Jadi menganggap satu hal yang baru kalau misalnya di industri. Tapi bebas sih, balikan lagi kalau misalnya mau menggunakan saran itu atau tidak. Terus silakan ada lagi, saya mau share ini coba. Terlihat belum? Terlihat, Pak. Nah, yang paling gampang sih saya nyari yang desain direct sini untuk mencari peneliti luar sudah tentang apa ya gitu. Apakah sudah banyak yang mengerjakan atau belum? Terus misalnya saya tadi nyari yang Feby, misalnya pisau ya, misalnya pisau itu blade. Terus pencacah itu apa ya? Chopping misalnya. Blade chopping misalnya tadi maunya di sampah, kalau di sampah ada nggak?
Kita baca aja di judulnya. Di sini lihat review, recycle, dan reuse method untuk carbon fiber composite waste. Nah, berarti dia materialnya itu yang akan dicacahnya itu adalah menggunakan carbon fiber. Tapi di sini banyaknya blade-nya itu blade turbin ya. Coba kita lewat lagi. Kalau terlalu banyak kalian cari yang sebelah kiri. Nah, ini yang kira-kira yang berhubungan dengan teknik mesin, misalnya apa nih? Ada manufacturing misalnya ya. Terus ada lagi, nah ini industrial crops dan produk. Nah, ini juga cocok ya. Karena nyambung ya, nggak harus mesin sih. Aplikasinya tadi untuk pupuk, misalnya untuk tanaman boleh. Terus kita lihat di sini. Nah, di sini dia pakai bahannya komposit untuk trim ya. Tadi saya chop ya, dia trim itu untuk motong. Ini bisa. Terus, nah ini juga bisa nih. Dia untuk pineapple leaf waste, jadi nanas ya, daun nanas. Sampah daun nanasnya itu untuk bahan plastik, berarti dia di chopping dulu ini, diekstraksi. Itu bisa kita lihat dia cara ininya apakah pakai metode atau penyelesaiannya gimana. Kalau misalnya tidak ada lagi, berarti tidak sesuai dengan keyword ya, berarti jangan ya. Ini lebih, kalau ada keyword biasanya ada kuning-kuning ini sih. Atau kalau misalnya masih nggak nemu juga, coba kalian ganti keywordnya. Misalnya blade putting fertilizer ya. Sini nih. Oh, ini lebih ke pertanian ya. Bisa lebih ke pertanian, misalnya pupuk untuk diterapkan di mana di tanah atau di tanaman. Berarti kalau keywordnya pupuk itu malah disangkut pautnya ke situ. Gitu sih, paling kalian coba aja dulu. Saya lagi ke sini 1000 hasil, kita lihat ke engineeringnya apa. Turbine blade. Ya intinya caranya seperti inilah. Jadi kalau lihat dari judul seperti itu ya. Kalau misalnya di sini nih, movement of chop material in discharge port. Nah ini, oh kayaknya ini mungkin nyambung-nyambung nih. Saya buka aja. Nah dibuka, coba aja lihat di abstraknya. Ini kan dia pasti ada abstraknya ya. Kok hilang nih? Nah, dia ada abstraknya kan. Kalian pusing misalnya, saya bacanya pusing Pak, yang bahasa Inggris semua. Nah, gampang kalian terjemahkan aja ke translate misalnya. Tapi kalau misalnya mau skimming cepat boleh. Ini maksudnya sama nih. Dia ternyata untuk, tapi bukan pencacah buat sampah atau buat sayuran, tapi ternyata dia ada sebagai harvester ya, sebagai pemanen. Jadi untuk pemanen tanaman itu akan ada blade-nya. Nah, itu dia lakukan ini. Nah, bisa aja ternyata dia melakukan CFD. Nah, ini biasanya sama dia dijelaskan itu di bawah, di dalamnya itu pakai datanya apa, terus yang disimulasi apa saja, hasilnya apa. Begitu. Kalau lihat di sini dia ada posisi untuk harvesternya atau pemanennya itu sudutnya ya, sudutnya, sehingga sudutnya itu kan mengikuti arah potong blade-nya. Itu saya rasa itu sih, tinggal cari aja mungkin di sini nih, sciencedirect.com.
Kalau downloadnya gimana Pak? Yang full gitu? Sebenarnya ada yang mana? Ada yang gratis, ada yang tidak sih. Kalau yang gratis kan langsung download di sini ya. Nah ini download nih gratis nih open access. Nah kalau nggak gratis, yang paling gampang itu misalnya contoh kalian copy ya kalian cari aja di Google. Biasanya ada juga yang submit misalnya nih di ResearchGate. Di ResearchGate kan judulnya sama. Coba kita buka. Biasanya ada yang buat download. Ini masih secara legal ya. Biasanya suka ada buat download. Oh ini dia ternyata request full access. Jadi memang harus minta ke yang submitnya. Oke. Ntar ya kita masih cari di Google Scholar. Pak. Ya. Maaf izin jawab. Ini biasanya kalau untuk yang jurnal itu untuk ngegratis, untuk download gratisnya biasanya dari ini Pak, SCI Hub. Jadi kita tinggal copy link. Ya, itu kan cara ilegal ya. Oh iya. Iya, makanya karena saya ngajarin yang betul, jadi saya ngajarin yang tidak dengan cara ilegal. Kalau cara ilegal bisa tadi seperti itu, cuman kalau dosen atau gurunya ngajarin cara ilegal kan nggak bagus ya. Iya. Jadi kalau kalian mau cara seperti itu mah enggak. Tapi maksudnya saya tidak mengajarkan secara langsung gitu. Karena kan kalau ngajarin secara langsung atau bahkan seperti menyarankan, nah itu kan berarti ada yang salah dengan saya. Sama seperti kayak misalnya guru ngajarin untuk ngambil tanaman orang, nah itu kan nggak bagus ya. Ya makanya kita harus coba cara baiknya atau cara legalnya, yaitu misalnya saya mau ngambil tanaman orang ya minta izin dulu ke tadi ya ada request akses, minta izin dulu ke yang punya, atau misalnya tanya-tanya teman atau enggak cari dulu browsing siapa yang bisa ngasih, itu kan cara baiknya. Tapi kalau misalnya kalian mau melakukan cara yang seperti itu mah enggak. Tapi di sini saya kapasitasnya tidak ngajarin ya, tidak ngajarin tadi Pak saya pakai Sihub caranya gini-gini, enggak sih. Saya karena kan sebagai pendidik ya, jadi kalau saya ngajarin itu wah saya nanti kena apa namanya? Kena temuan nanti ngajarin hal ilegal itu maksudnya. Oke, mungkin itu ya. Jadi silahkan kalau kalian mau coba cara yang lain download silahkan. Tapi yang saya ajarkan dengan tadi adalah cara betulnya itu paling kalau nggak nyari di Google Scholar biasanya ada bisa langsung download. Ada download langsung ya. Atau bahkan ada link ya di sini. Itu bisa klik kanan atau diklik langsung download. Itu. Terus kalau enggak ya cari di tadi ya ResearchGate atau enggak cari di Google aja, di Google cari judulnya. Biasanya suka ada yang share gratis juga. Oke. Izinannya Pak. Oke, siapa? Mangga. Izin. Saya Alif dari mahasiswa angkatan 18 ini Pak. Mau nanya kan yang kata kemarin saya ngajuin judul yang tentang buat apa gambar exploit itu. Nah terus saya mikir-mikir itu nggak ada kaitannya dengan teknik mesin. Terus itu masih boleh apa enggak? Kalau enggak, saya juga ada usulan yang lain. Kayak misalkan buat desain mesin pemipilnya itu kan belum tentu sesuai dengan apa ergonomi setiap orang. Kalau dilihat di jurnal ada yang ergonominya itu tingginya berapa, itu nanti ada kisarannya sendiri. Nah, saya mau dibuat apa? Buat itunya tuh yang buat nganuin ergonominya buat kasih ke orang-orang gitu, Pak. Terus abis itu yang di sana kan ada mesin milling horizontal, milling vertikal yang konvensional. Nah pas saya kemarin ke tempat
KP di sono ada yang toolnya patah. Nah, kalau misalkan dianalisis untuk tool patah itu bisa apa enggak buat jadi laporannya. Terus sama yang satu lagi buat desain poros gigi pemipilnya kan, kalau misalkan dari pembimbing yang di sana dibilangnya gigi pemipilnya itu suka haus. Nah, kalau misalkan dari yang di sono mau ganti, caranya tuh digerinda dulu, terus habis itu dilas ulang. Nah, itu kan cukup makan waktu. Gimana kalau misalkan itu dibikin knockdown, dikasih kayak ulir gitu, Pak. Jadi biar cepet waktunya. Kalau kayak gitu, ada yang lebih baik lagi atau enggak? Oke. Eh, Kalau misalnya judul yang tadi masih ada beberapa judul, sebetulnya gampangnya ya tadi ya, kalau misalnya ada alternatif judul yang kira-kira lebih sesuai dengan teknik mesin, mangga kalau mau diganti mumpung belum belum dalam ya, belum sejauh mengerjakannya. Nah, kalau misalnya tadi saya rasa tadi ada beberapa yang sudah cocok ya, kayak kalau misalnya redesign bisa redesign, cuman yang pertama tadi tentukan dulu masalahnya apa, kenapa harus diredesign. Terus apakah udah ada yang mengerjakan nggak orang-orang lain, kalau orang lain meredesign itu apa yang diredesign, sehingga ada nilai tambahnya gitu. Nilai tambah dan penyelesaian masalahnya apa, utamanya dari redesign. Terus kalau misalnya pahatnya patah, nah ini juga bisa jadi masalah ya, benar, masalah yang menarik juga. Itu juga jadi salah satu teknik mesin juga, kajian untuk teknik mesin. Jadi ditelusuri dulu penyebabnya apa jadi patah, terus hal yang akan terjadi apa kalau misalnya betul patah ini dibiarkan. Apakah sering ganti, berarti sering sering banyak keluar biaya untuk tool patahnya, atau misalnya tool patahnya itu karena beli, berarti tidak bisa diganti materialnya, tapi misalnya bisa di apa yang namanya, bisa di bisa dimodif, misalnya dari sudutnya itu ternyata pas dicek, oh sudutnya itu dari literasi ilmiah itu sudutnya itu yang efektif itu misalnya 15 derajat. Oh, ini kurang nih, mungkin saya coba gerinda dikit nih supaya jadi 15 derajat, nanti hasil pemotongannya lebih bagus dan tidak mudah patah, bisa juga kayak gitu. Atau misalnya bukan dari dimensi, tapi menemu masalahnya itu dari eh, proses pengerjaannya, parameter prosesnya. Misalnya pada saat putarannya ternyata terlalu cepat, atau enggak pada saat pemakanannya terlalu banyak, terlalu tebal, jadi membebani ke bahannya, ke bahan dari toolsnya. Itu juga bisa jadi jadi solusi atau untuk problem solving. Itu bisa jadi dari proses ya, dari parameternya juga bisa. Terus kalau dari yang selanjutnya gigi pemipil, boleh yang tadi, oh misalnya sering aus nih. Kalau namanya part sudah pasti ya sering aus. Cuman seberapa sering, balik lagi, kalau patah mah jelas ya. Patah patah itu tadi karena faktor apa, dan normal nggak sih patahnya? Apakah jangan-jangan baru 5 kali pakai patah? Nah itu kan aneh ya. Makanya perlu dicarikan solusinya, itu layak lah ya jadi judul. Nah, terus kalau misalnya untuk gigi pemipil, balik lagi ausnya seberapa aus. Kalau misalnya ausnya setelah pemakaian cycle-nya selama berapa, misalnya 500 atau 300 cycle atau 300 kali pengerjaan, atau misalnya selama 100 jam. 100 jam sudah aus, ya wajar karena kan dipakai terus-menerus ya, kecuali 100 jam itu satu hari dipakai 2 jam, berarti kan bisa untuk 50 hari misalnya. Tapi kalau misalnya dipakai terus-menerus 24 jam ya, kalau 4 hari
sorry, berapa tadi? 100 jam ya. 100 jam berarti dikali 24. Nah, berarti kan sekitar 4 ya, 4 hari itu udah aus ya, wajar karena memang cycle time-nya untuk 4 hari itu juga bisa. Jadi kalau misalnya baru dipakai sebentar udah aus, nah itu boleh itu jadi masalah. Alif, jadi silahkan dipilih yang mana. Menurut saya sih yang paling sesuai masalahnya yang betul-betul real, ya itu tadi ya. Kalau misalnya tentang aus atau patah. Kalau aus ya, tapi selidiki dulu ausnya seberapa aus. Gitu. Kalau misalnya patah ya seberapa cepat dia patah. Jadi jangan terlalu menyimpulkan lebih awal. Mungkin itu Iya ya, Pak, Alif. iya Pak, itu yang kata milling itu saya takutnya nanti data-datanya kagak lengkap Pak. Kan perlu apa kayak frekuensi apa produksinya berapa, terus habis itu digunakannya seberapa sering di sono. Kalau misalkan yang di sono tuh mesin itunya kayak misalkan buat yang milling, buat bikin alur pasak. Nah itu soalnya setiap produksi satu mesin itu nggak tahu jadinya berapa hari, jadi nggak tahu frekuensi sesering apa mesin itu Oh iya. digunakan. Iya. Terus Karena kamu perusahaannya perusahaan custom sih ya, jadi nggak bikin mass production. iya Pak gitu Pak. Jadi ya ya takutnya itu ya, tapi nanti ditanyain lagi coba di sana. Kalau emang mendukung bisa diambil itu Pak. Terus kalau yang tadi tuh yang masalah apa gigi pemipil bukan masalah buat ausnya tapi buat mempermudah pelanggannya. Kan kalau misalkan Oh, saya yang aus ergonomi terus tadi ya? yang ergonomi yang ketinggiannya Pak. Sorry, Kan yang di las tadi ya? iya yang kalau yang gigi pemipil yang kata di las kan kalau misalkan aus jadi si konsumernya itu dia ganti roda gigi pemipilnya dengan cara digerinda habis itu dilas kan ada 2 kali proses pengerjaan. Nah itu kalau misalkan dibikin knockdown jadi roda gigi pemipilnya itu ada ulir terus di poros poros utamanya itu ada kayak baut buat nyatuin ke gigi pemipilnya nanti tinggal dikencengin aja gitu Pak. Kalau yang ergonomi tadi itu masalah ketinggiannya kan beda-beda. Ini terhadap hopper, tinggi hoppernya itu buat masukin jagungnya. Nah, kalau Kayaknya misalkan orangnya kayaknya kalau 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 ketinggian orang disesuaikan ketinggiannya, kajiannya kurang dalam ya. Berarti kan cuma nambahin tingginya aja berarti ya. Itu menurut saya sih agak kurang sih. Karena eh, harusnya kan larinya ke efisiensi. Kalau cuma mau masukin ke hopper, kayaknya nggak terlalu sih. Tapi kan kalau misalnya eh, tinggi manusia terlalu tinggi dari pandangan mata sih emang tidak boleh. Tapi kan rata-rata mesin tidak melebihi mesin kecil ya kayak gitu tidak melebihi pandangan mata. Saya rasa sih masalahnya kurang mendalam. Tapi kalau misalnya tadi yang itu boleh juga tuh yang gigi pemipil yang bahkan saya aneh sih kok di perusahaan itu dilas ya gitu. Apakah mungkin pada saat analisis yang dilakukan oleh mereka, mereka mikir bahwa kalau nggak dilas nggak kuat gitu. Padahal kan kalau gigi pemipilnya itu dilakukan terus-menerus kan ada getaran. Nah, las ini kan makin banyak getaran, makin berkurang daya daya rekatnya. Saya rasa sih mendingan bagus betul ya mendingan dilakukan ulir terus nanti dikunci oleh ulir itu dengan fastener atau misalnya dengan mur baut silakan. Tapi tetap harus disantumkan bahwa kalau misalnya ini dilakukan imbasnya kemana saja gitu ya. Apakah misalnya selain kemudahan tadi apakah misalnya dari efektivitas, apakah dari biayanya lebih murah karena tadi itu dilas jadi ini tanpa dilas berarti biayanya lebih murah. Harusnya sih kalau dari segi assembling di dalam DFMA bahwa penggunaan ulir itu lebih cocok dibandingkan dengan yang dilas. Mungkin itu bisa diterapkan Alif karena saya rasa perusahaannya agak aneh nih ngedesain sesuatu tapi
hal yang perlu diganti tapi malah dilas, itu kan aneh ya. Jadi tidak logis sih ya. Tapi bisa sih kalau kalian mau meluruskan. Ya Pak, berarti tadi yang gigi pemipil sama yang Iya Pak, kayaknya semua pisau Ya, sama yang ada miling di nggak boleh. dia. Agak aneh sih ya. Kalau las kan mungkin bagian buat cover, tapi cover juga sekarang jarang sekali yang dilas karena cover yang luar ya, maksudnya penutup bodinya kalau misalnya orang mau bongkar kan covernya harus dilepas, itu juga harusnya jangan dilas. Terus di beberapa komponen tadi misalnya ke pisau juga satu saat mengalami aus ya atau tidak tajam lagi, mungkin saja harus mudah dicopot harusnya. Jadi nggak tahu sih, mungkin salah satu strategi juga kalau dilas, kalau rusak mesinnya nggak dipakai lagi, oh berarti beli lagi ke saya, mungkin itu juga jadi salah satu strategi dari penjual. Ini itu silakan, ada yang lain atau ada yang bertanya lagi? Pak, saya mau nanya Pak. Ya mangga. Ya saya kan sama Pak, sama kayak Feby sama kayak Ali PT-nya. Nah, emang di situ tuh kayak masih konvensional semua nah Pak, belum modern. Jadi belum menuju modern. Jadi dia pabriknya tuh mah kayak jalan di tempat terus gitu loh Pak. Nggak ada kayak niatan buat kayak maju gitu loh. Jadi udahlah seperti inilah pabrik kita gitu. Makanya kayak misalnya itu tuh hampir semua komponen tuh dilas Pak, kayak pisau terus kayak cover gitu emang rata-rata dilas gitu tuh. Makanya kita tuh juga bingung lah Pak buat kayak ngambil masalahnya tuh ya. Ya Nah, udah terus itu masalah yang dilas juga kita iya bisa kita ajuin gitu. Dari DFMA-nya lah gitu. Nah, terus yang saya lihat di situ tuh jadi K3-nya tuh masih kurang banget gitu Pak. Jadi belum safety banget di situ. Kayak misalnya helm safety aja hampir jarang yang make gitu, entah sarung tangan, terus kadang yang buat kacamata las tuh jarang dipakai. Jadi udah kayak seadanya gitu loh Pak. Nah saya tuh mau ngambil kayak analisa kecelakaan kerja gitu loh Pak. Jadi lebih mungkin banget gitu kecelakaan kerjanya di situ tuh. Karena belum safety. Tapi hati-hati ya, kalau K3 kalau nggak salah Pak Nanang pernah nolak semester lalu nih. Emang tapi bukannya masih masuk proses produksi kalau gitu ya Pak? Kalau menurut saya masuk sih, cuman di proses produksinya kita ya di mata kuliah kita kan tidak membahas tentang K3-nya ya. Makanya pas waktu semester lalu ada yang mengajukan K3, nah, Pak Nanang pernah tolak, katanya ini agak melenceng katanya. Karena bahasannya itu bukan tentang proses produksinya tapi ngebahas tentang K3-nya gitu sih. Coba aja ditanyakan. Kalau nggak salah nggak boleh deh. Nggak boleh. Walaupun kecelakaan kerjanya gitu juga apa nggak boleh? Analisa kecelakaan kerja pada PT tersebut tuh. Jadi soalnya di kita itu sebenarnya ada kan mata kuliah K3 ya. Harusnya ada. Kalau saya mah bebas sih, cuman jangan sampai nanti. Jadi lebih baik saya tanyakan dulu gitu Pak ya. Ya coba. Apakah boleh? Boleh apa tanya, soalnya informasinya tahun lalu katanya nggak boleh gitu. Semester lalu juga udah nggak boleh sebenarnya. Mumpung belum lebih dalam ininya pengerjaannya. Oke ya Pak, baik Pak. Ya mangga. Oke, ada lagi silakan. Udah zuhur nih kita. Agak lama juga ya. Dari 10:30 ya tadi. Iya Pak, dari 10:30. Oke, ada lagi? Ini mau nanya yang tadi lagi Pak, kalau misalkan yang penggunaan gambar ekspor itu masih. Oh ya. Penggunaan gambar apa? Penggunaan gambar exploit yang tadi itu masih bisa diterusin apa enggak ya Pak? Kan tadi sarannya yang mesin milling sama yang gigi pemipilnya tadi. Iya, karena kalau mesin milling dan pemipil itu kan kalau kamu cari ke literasi ilmiah itu
peneliti itu sudah melakukan itu, jadi kita bisa implementasi. Nah, kalau yang explode, saya rasa saya tidak menemukan yang di implementasi untuk di literasi ilmiahnya, karena eh, menurut saya pendalamannya kurang, karena setelah explore dibuat, terus apa? Kita tanpa ada analisis yang dalam mengenai permasalahan, mengenai problem solvingnya, gitu. Jadi coba aja, kalau misalnya menurut saya sih tidak ya, tidak apa, eh, tidak dalam pembahasan dari yang explode itu, karena permasalahannya seperti bukan permasalahan yang diinginkan perusahaan, karena justru yang diinginkan perusahaan itu yang tadi, permasalahan-permasalahan yang butuh action cepat. Kalau ini tidak cepat diselesaikan, akan mengalami kerugian apa gitu. Walaupun memang semua masalah kalau bisanya dijabarkan ya pasti mengalami kerugian sih, betul. Tetapi balik lagi ke esensi dari KP-nya tadi adalah problem solving, dan solusinya kita implementasi dari artikel ilmiah yang sudah settle atau yang sudah dikerjakan oleh peneliti yang lain. Itu sih. Tapi kalau misalnya ada tentang analisis tadi menggunakan explode di artikel ilmiah, ya silakan aja, nanti tunjukin aja ke saya, Alif ya. Ya Pak, baik Pak. Makasih banyak Pak penjelasannya. Enggak. Ya gitu ya. Jadi saya mah pengennya mengajak untuk berpikir bahwa nanti pada saat ketemu dengan pihak lain, pernah KPI ini ngerjain apa, setidaknya mereka impression dengan apa yang kita kerjakan. Bukan hanya di perusahaan itu ya, tapi ada perusahaan orang lain, atau enggak ngobrol dengan orang lain, oh saya pernah KP, kerjain ini, caranya ini, dan itu dianggap wah gitu, apa, dianggap oh kok bisa ya, itu padahal masih mahasiswa, maksudnya masih sudah berpikir sampai sejauh itu. Oke, saya rasa kalau sudah tidak ada lagi, saya stop recording. Pak, saya mau nanya Pak. Oh ya, gimana? Gini Pak, soal nanti kalau misalkan dari pabrik sudah ngasih permasalahan gitu, kita setor ke Bapak gitu judulnya atau gimana Pak? Oh ya, kalau kasus yang di Asahi Mas, itu kan ada pembimbing lapangan yang mau ngasih project ya. Nah itu mungkin ditanyakan dulu projectnya apa, takutnya yang mereka sarankan itu tidak sesuai dengan yang kita maksud, KP yang kita maksud. Lebih baik dilaporkan saja ke saya dulu ya, karena ada beberapa perusahaan yang ngasih masalahnya bahkan dia sangat simpel dan dianggap menurut mereka cukup. Nah, sedangkan dari pihak kita itu dianggap ini mah bukan KP, itu mah tugas gitu. Hanya tanpa KP pun selesai gitu maksudnya. Ya, jadi yang sudah apa tadi, Ahmad Ridhoi? Masalahnya Pak, sudah dikasih Pak. Oh ya, coba nanti WA saya aja ya. Baik Pak. Atau mau di sini kasihan yang lain lah. Ya, jadi nanti aja deh di WA saja. Baik Pak. Oke, ada lagi silakan. Jam 12 nih. Stop recording ya.